Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Utin dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai teks cerpen. Sudah siap untuk belajar? Yuk disimak. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai definisi cerpen, pembedaan cerpen, dan ciri-ciri cerpen. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Bukan, cerita pendek itu bukan pengertian dari cerpen, tapi cerita pendek itu kepanjangan dari cerpen. Nah, ada yang sudah tahu belum apa itu cerpen? Kalau belum, kita simak bersama-sama ya. Ibu akan menjelaskan pengertian dari cerpen. Di sini ada definisi atau pengertian cerpen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Burhan Nurgiantoro. Burhan Nurgiantoro menjelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Jadi, jika kita membaca cerpen, itu waktunya singkat. Beda halnya dengan novel. Kalau novel kan kadang kita membacanya berjam-jam dan butuh waktu yang lama. Sedangkan cerpen itu hanya butuh waktu yang singkat dan selesai dalam satu kali duduk, dalam satu kali baca. Itu. Nah, yang kedua, menurut Habib Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Jadi, cerpen itu harus ada perkenalannya, bagian awal, pertikaian itu permasalahan, dan penyelesaian. Penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga, menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Jadi, cerpen itu peristiwanya hanya satu, tidak berbelit-belit dan tidak kompleks. Jadi, hanya ada satu peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Nah, itu dia pengertian cerpen. Semoga kalian paham dan kalian bisa menggunakan dari ketiga pengertian cerpen menurut para ahli tersebut. Pembedaan cerita pendek. Cerita pendek terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan panjang pendek, dan yang kedua, berdasarkan tema dan isi. Berdasarkan panjang pendek terbagi menjadi tiga. Ada cerpen sangat pendek, cerpen panjangnya sedang, dan cerpen panjang. Cerpen sangat pendek biasa disebut dengan pentigraf, yaitu cerpen 3 paragraf. Biasanya panjang cerpen berkisar 500-an kata. Yang kedua, cerpen panjangnya sedang. Cerpen panjangnya sedang biasanya berkisar hingga ribuan kata. Dan yang ketiga, cerpen panjang. Cerpen panjang biasanya berkisar puluhan ribu kata. Nah, karya sastra ini sering disebut novelet. Novelet adalah karya sastra yang lebih pendek dari novel, tetapi lebih panjang daripada cerpen. Yang kedua, berdasarkan tema dan isi. Terbagi menjadi tiga, cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Cerpen anak adalah cerpen yang dibuat untuk menjadi bacaan anak, terutama anak usia sekolah dasar. Cerpen anak, kalimat yang digunakan sangat sederhana. Kata-kata dalam cerpen anak mudah dipahami, kalimatnya pendek-pendek sehingga maksud cerita mudah dimengerti oleh pembaca. Persoalan yang diangkat dalam cerpen anak adalah peristiwa sehari-hari yang dialami anak. Cerpen anak berbeda dengan dongeng. Cerpen anak menceritakan peristiwa kehidupan nyata yang dialami oleh anak, sementara dongeng berisi peristiwa tidak nyata, seperti fabel, legenda, dan lain-lain. Yang kedua, cerpen remaja. Cerpen remaja ditulis pengarang untuk dibaca oleh para remaja. Cerpen remaja lebih panjang dibanding cerpen anak. Kalimat dalam cerpen remaja lebih panjang daripada kalimat dalam cerpen anak. Cerpen remaja umumnya berkisah tentang kehidupan remaja.
Kisah kehidupan yang diceritakan misalnya konflik dengan orang tua, cerita terhadap teman seusia, dan persahabatan. Yang ketiga, cerpen keluarga. Cerpen keluarga biasanya berkisah tentang persoalan mengenai rumah tangga. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Cerpen mempunyai 5 ciri. Yang pertama, panjang karangan kurang lebih 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Yang keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai definisi cerita pendek, pembedaan cerita pendek, dan ciri-ciri cerita pendek. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.